kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu bersama terhadap yang lain, dan ampunilah kesalahan yang lain, apabila yang salah menaruh dan terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam damai sejahtera Allah memerintah dalam hatimu, karena kamu telah mampukan dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kepada segala sesuatu yang kamu lakukan dengan kata-kata dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembaca firman Tuhan yang berbahagialah kita semua yang mendengar dan melakukannya. Salam Bapak Ibu. Salam. Selamat malam. Kita bersyukur oleh karena Tuhan berikan kesempatan kepada kita malam ini untuk berjumpa dan juga untuk mendengar sabda Tuhan. Pada firman Tuhan yang kita baca merupakan surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Ketika setiap orang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ada perubahan dalam hidupnya sehingga perlu mengenakan segala sesuatu yang baru. Nah, malam ini hari Selasa 24 Januari 2023 ini di perumahan Raja Basa Indah nih. Ada Whitson ibadah persiapan mantennya Gesta putranya Pak Agus Sukamto. Memahami bahwa ketika kita sudah menjadi murid Tuhan, maka membangun komunitas baru yang selaras dengan Allah itu, hal yang pertama paling ada adalah kita harus memiliki karakter Kristus. Ketika Yesus sudah kita undang dalam hidup kita, yang mengubah hidup kita, itu berarti itu tidak egois lagi. Kita tidak dengan kekuatan kita sendiri menjadi hidup tidak sesuai dengan angan-angan kita sendiri. Bagaimana kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah? Karakter Yesus mestinya ada di dalam kehidupan orang yang sudah percaya. Amin. Mestinya ada Bapak Ibu. Oleh karena itu karakternya apa? Dikatakan dikenakanlah belas kasihan. Bahasa saya itu olas asih. Jadi saja. Kan banyak orang cenderungnya apa? Ingin didengar tapi tidak mau mendengar. Ini kelemahan yang ada di sekitar. Bahkan juga muncul. Kita mau untuk didengar, tapi mendengar kadang-kadang sulit. Kita kehidupan keluarga Bapak Ibu, namanya mendengar itu sesuatu yang sangat penting. Maka ilmu komunikasi kita pelajari selama ini adalah komunikasi 101. Jadi satu bicara berarti satu harus 0. Mendengar dengan sungguh-sungguh dan mendengar sambil lalu. Ya, kalau tulisan baru belum berbicara nggak apa-apa saja. Tapi istri harus sambil ngomong, dengar baik-baik sampai mengerti, baru memberikan tanggapan, respon itu yang baik. Jadi bagaimana kita belajar untuk dalam hidup kita ini mau untuk menjadi orang yang rendah hati, yang mau menerima masukan, yang mau mendengar apa kata orang, apa kata saudara-saudara kita. Tapi katakan kelemah lembutan itu berarti tidak dikatakan tidak berlaku kasar. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diarahkan untuk tidak berlaku kasar. Kasar itu di luar sana. Lalu tengah kehidupan kekristenan kita mestinya kita tidak berlaku kasar. Bagaimana kita punya kelemah lembutan? Bagaimana kita dalam hidup kita mau untuk menghargai orang? Lalu dikatakan juga kesabaran, sabar terhadap orang lain. Ya, kalau kita nggak sabar itu biasanya mudah sekali untuk terjadi namanya perang, ya. Di tengah keluarga kita kalau kita nggak sabar, ya, kalau satu mungkin lagi emosi, satu juga emosi, maka habislah itu keluarga. Tapi kalau satu emosi berarti satu harus mengendalikan diri, harus sabar. Dan sabar begitu sampai buah roh. Dikatakan di dalam Galatia pasal 5 itu, ya, ayat 20-23 itu kan terutama dalam adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, itu penguasaan diri. Itu adalah buah kehidupan yang dikuasai Kristus, ada dalam hidup kita itu. Karena itu kesabaran itu perlu dilatih, ya, jadi melatih kesabaran kita. Ketika saudara lagi bicara, ya, kita perlu belajar mendengar, lalu memberikan tanggapan, sehingga orang akan menjadi
nyaman bersama dengan kita, komunitas kita nyaman kalau kita memiliki namanya karakter Yesus. Jadi kata membuat komunitas baru yang selaras kehendak Allah itu diawali dari kita harus memiliki karakter Yesus. Ego kita mesti kita tanggalkan, keakuan kita tanggalkan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah gereja kita pun mesti belajar seperti itu. Karena apa? Kita miliknya Yesus, sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus, berarti karakternya harus terus ada di dalam hidup kita, bukan karakter kita, keegoisan kita, kemauan kita yang kita tonjolkan, tidak. Kita harus belajar untuk mau diatur oleh Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, untuk membangun komunitas baru yang selaras kehendak Tuhan adalah hidup di dalam damai sejahtera. Hidup dalam damai sejahtera, ayat 15 tadi katakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dari satu Tuhan, dan bersyukurlah. Jadi ketika dikatakan hidup dalam damai sejahtera, itu berarti kita mau dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari. Masing-masing kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga damai sejahtera ada pada kita. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus Bapak Ibu, dipimpin roh kita sendiri, biasanya nggak ada damai. Karena kan kemauan kita yang ingin tonjolkan, dan kalau kemauan kita dipenuhi oleh orang lain, berarti ada kecewa, mungkin ada tersinggung, dan lain-lain. Dan itu akan membuat tidak damai. Oleh karena itu ketika dikatakan hidup dalam damai sejahtera, bagaimana kita mau dalam hidup kita hidup di dalam pimpinan roh tiap-tiap hari, menanggalkan keakuan kita, lalu minta Roh Kudus pimpin kita. Dan tandanya apa? Damai sejahtera ada itu, kita terus bersyukur di dalam segala perkara. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hidup kita akan keluar dengan sukacita, komunitas kita ini akan terbangun. Jadi kalau kita ingin membangun komunitas baru yang selaras kehendak Allah, maka ada 4 hal penting kan yang perlu kita lakukan. Calon mantan mesti mendengar, membangun komunitas baru itu, inilah landasannya, paling nggak ini kita miliki. Tetapi juga ini bagi kita, bagi orang percaya, mari kita bangun komunitas kita ini. Walaupun sudah lama, kita bersama-sama kita bangun komunitas yang baru, didasari pada tadi bagian tadi, dalam hidup kita mau untuk terus mengembangkan karakter Yesus dalam hidup kita. Yang kedua tadi, bagaimana kita juga hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Yang ketiga, bagaimana kita hidup dalam firman Tuhan. Dan yang terakhir tadi, bagaimana kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan berkati sekalian. Menyempatkan waktu untuk bersama. Kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan pada saat ini untuk dengar-dengarkan sabdamu ya Tuhan. Kiranya yang kudus akan memeteraikan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga kami sungguh punya kerinduan untuk membangun sebuah komunitas baru yang selaras kehendak Tuhan di dasar firman-Mu. Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rencana ke depan bagi keluarga kami, keluarga Pak Agus dan Ibu Ruth yang akan melaksanakan pernikahan anaknya Kesta Aru Kumbala bersama dengan Maria. Kami berdoa supaya Tuhan akan berkarya sehingga pelaksanaan pemberkatan pernikahan tanggal 28 Januari di Palembang berjalan dalam pimpinan Tuhan melalui pemberkatan pernikahan dan resepsi Tuhan. Sungguh nama-Mu akan terus dipermuliakan. Berdoa menyerahkan segala yang diperlukan, Bapak yang melengkapi, Bapak yang mencukupi, dan cuaca yang baik sehingga semua tamu bisa hadir dan boleh mempermuliakan Tuhan melaluinya. Dan juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Bapak Anwar Salim dan Ibu Arni. Tuhan berkati mereka, menopang mereka dalam perjalanan hidup mereka Tuhan, bahkan dalam rangka pernikahan putri mereka bersama dengan saudara Kesta Tuhan. Sungguh semuanya berjalan dengan baik dalam pimpinan, dan juga Agus Sukamto dan Ibu Rukmini. Tuhan berkati terlebih dan kekuatan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara di Palembang dengan baik. Oleh apa yang Tuhan tentang keluarga ini, sungguh Tuhan, ada banyak orang melihat keluarga Bang ini, mereka akan menghargai. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, dan kami juga untuk semua kamu semakin hari para mama ini kami berdoa untuk terus memberkati setiap kami satu persatu ya Tuhan. Terus arahkan hati pikiran kami untuk mengutamakan Tuhan di atas segalanya, karena kami sadar hidup kami milik-Mu. Hidup kami ini adalah menuju kepada kesempurnaan di dalam Tuhan, dan kami berdoa Tuhan supaya Engkau berikan pekerjaan rohani bagi kami untuk dengar-dengar sabda-Mu, dan kami mau mengarahkan hati pikiran kami menikmati kehadiran Tuhan tiap-tiap hari, sehingga menjadi orang-orang berharga di mata-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu bagi kami, dan menjalankan hidup kami sebentar kalau mengakhiri pada kami ya Tuhan, dan kami kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa
Dan istirahat sukacitamu melimpah atas kami juga tinggal bersama keluarga kami di tempat ini. Lah doa kami, syukur kami Tuhan, menaikkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena boleh berkuasa kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.